waktu soking itu luar biasa. Intinya iman. Kita yakin dan percaya bahwa kita ke sana dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Jangan ada paksaan. Ke sana kalau dengan paksaan itu sama saja. Bunda ini tahu kita punya hati. Jadi kalau kita ke sana dengan iman, kepercayaan bahwa saya ke sana ketemu dengan Bunda Maria, saya punya wujud pasti akan terjadi. Sejarah mencatat bahwa perayaan nasional Tahun Maria di Maumere begitu mengakhiri perayaan nasional Tahun Maria 1988, lalu tanggal 30 Juli 1988 patung Maria dari Maumere itu dihantar ke sini dan ditahtakan dan dicari tempat yang pantas dan ditahtakan di Batu Soking. Dan itu diurus oleh Panitia Nasional Tahun Maria pada saat itu. Memang ada kerinduan besar sesudah Lela menjadi tempat umat beriman bersiara untuk Keuskupan Maumere atau Keuskupan Agung Ende kala itu, sekarang baru Keuskupan Maumere. Dan di wilayah timur ini dipikirkan oleh Panitia Nasional Tahun Maria saat itu adanya satu tempat di mana umat beriman Katolik boleh dan bisa bersiara ke tempat Maria yang dipandang layak, cukup pantas dan bisa menampung cukup banyak orang. Maka panitia waktu itu bersama pastor dan DPP di sini menyepakati Batu Soking untuk menjadi tempat pentahtan Maria yang disumbangkan oleh Bapak Uskup dan umat Keuskupan Denpasar. Patung itu berasal dari Bali dan dipersembahkan oleh Bapak Uskup Denpasar waktu itu Monsinyur Vitalis de Barus bersama umat Keuskupan Denpasar, sehingga patung itu ditahtakan di Batu Soking. Dan meskipun kemudian diganti lagi tetapi patung aslinya masih tetap ada. Pentatahan pada saat awal patung Maria diantar dari Maumere itu tahun 1988 itu masa Pater Yosef Lagaribu sebagai pastor paroki. Sebagai pastor paroki dia waktu itu. Dan tentu bersama umat dengan panitia mereka menyepakati memilih tempat di Batu Soking dan ditahtakan di stasi yang keempat sekarang ini. Tempat yang pertama di bawah, di stasi 4, di atas batu itu tempat pertama. Waktu survei, Pater Has, Pater Yosef, banyak pastor yang dari Bola apa semua tuh kami semua dengan Pak Jaku Jagabala sebagai camat, tokoh adat, tokoh umat, dengan umat semua. Nah, Pater Has berdiri di atas batu itu, oh dibilang tempatnya di sini. Sehingga kerja sudah mulai kumpul, sudah mulai paroki Habib Bola semua, orang sumbang pasir, batu, uang untuk kerja tangga-tangga itu sampai di atas. Gusur lalan lau mai ripa retar dari taripain dari tempat minapu nih ya ko amin ewan atau mai tutur hau tahu pater an beli poi tanah amin loning menaina Santa Maria ripa bate ami disenang ami rom do lain betul baga ami senang loning ami eu nulun mai dari donga eu bian ewe lele norande poi telam paroki nora ami eorine atau pengumalaw mi atau bian sabi-sabi loor ua bada lalan nata gusur leba iya may tana ua bari pami eu tati pepang opi bati atau tonem bawa ulang ripa tasi 4 iya go keribu puan ripa minapu ni dari pa tasi 4 ribu ni bian au ble o na ribu kol kami kerja mungkin 1 bulan persiapan di sini ya. Tanggal 30 Juli kami arak dari 30 mobil dari Maumere ke sini. Ke sini, tak-takan di bawah dengan tarian dari Bali. Ya rombongan dapat arakan baba batas desa Egon da Emba. Gawang kol bianin da Islaman di Tepo. Ada Tepo ngajian hebat. Ribun. Ada
atau lora jarang baba paroki embau ni dawo nang halidoi ibatas di dawo nang halidoi da lere tanabu de tali At balihan elaw mailo dong patungan at perarakan lawi mami haereta kan. Dia gorok hi at togosokan ribunen telalam penun laulala ni emai ribunen teribun ita pramate. At balihan ni harisokan. Mengapa tempat petataan patung Maria itu dipindahkan dari stasi keempat sekarang ke tempat yang sekarang lebih tinggi? Menurut cerita dari Romo Alo yang waktu itu menjadi pastor paroki dan umat juga yang hadir, itu alasannya karena mau ada jalan stasi, ada 14 stasi dan membutuhkan jarak yang cukup jauh sehingga 14 stasi itu cukup. Maka patung Maria itu dipindahkan dari tempat yang lama itu sekarang stasi keempat ke tempat yang sekarang yang baru. Lalu kalau itu memang menjadi tempat yang disebut sebagai Batu Soking, maka di tempat sekarang itulah pantas tempatnya karena Batu Soking itu ada di situ, di tempat yang sekarang ini. Iya, yang sekarang bukan yang sebelumnya itu. Dia pindahkan dari bawah, pindahkan dari bawah, letakkan di sini. Jadi waktu itu mulai mau siara apa semua, saya bilang nanti stasi. Dia bilang nanti Bapak saya datangkan dari Surabaya, stasi-stasi yang ada ini datangkan dari Surabaya. Jadi sumbangan umat juga banyak sumbang, mau apa sampean apa sih juga. Akhirnya jadilah di sini. Romo Alo nggak ibeta, nah puncak ni muneng golo asal Batu Soking. Iya go bata ene Batu Soking kodong hele Batu Soking de ni muna selidik mo an posing dupu-dupuran ene go bata Batu Soking ente na haretai. Iya go ami mogam gua sabe euripa ba gua ada sabe te mo an ene letan ti ami mo kam reging metile dua iyane. Haireta ba mana ilereta golon dia. Sebenarnya rencana itu di bawah itu patung itu yang di sini menjadi Kalvari. Yang pertama begitu, sehingga jalan salib kita bisa habis bawa jalan salib ke sini. Tapi Romo Alo kelihatan di sini sedikit baik ya, pindah ke saja jalan salib mulai dari bawah. Ya. Pergantian patung itu pada zaman Pater Otto Bauer yang berkarya di sini bersama Romo Bone. Viator sebagai pastor paroki. Romo Bone sesudah selesai tugas di San Pukat, lalu dia menjadi pastor paroki di sini bersama Pater Otto. Mereka mengganti patung Maria yang dari Bali itu yang terbuat dari kayu, digantikan dengan yang sekarang terbuat dari fiber dengan ukuran lebih tinggi, lebih besar, dan ditempatkan di tempat yang baru sekarang ini. Sedangkan patung yang lama yang dari Keuskupan Denpasar itu sekarang masih ditahtakan di dalam gereja kita. Sebenarnya kisah itu bermula dari para pesiara dari Jakarta dan mereka mengatakan, Romo, inilah tempat yang paling asli untuk sebuah siara. Maka kami minta Romo tidak boleh mengganti jalan-jalan stasi. Biarkan itu terdiri dari batu-batu supaya orang bisa mengalami apa artinya sebuah siara. Mengikuti Yesus di jalan salibnya bersama Bunda Maria. Lalu mereka menitipkan, jikalau boleh ada sebuah jalan setapak atau jalan rabat bagi para difabel, untuk bisa para difabel bisa sampai ke tempat siara, tempat Batu Soking Bunda. Dan akhirnya kita berpikir sambil juga kita terus berusaha sambil berdoa, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ada orang yang mau membantu supaya bisa dibuatkan jalan setapak di pinggir jalan stasi sekarang. Ada seorang donatur kita, ada seorang pengusaha yang ingin membuat tempat siara di Waigete untuk umat di Waigete. Lalu saya bisikan, Bapak, apakah tidak dipikirkan tempat Batu Soking, karena ini sudah ditetapkan oleh Bapak Uskup Emeritus waktu itu, Uskup Kerubim,
tahun 2015 bahwa Watu Soking itu menjadi tempat ziarah bagi umat Keuskupan Maumere untuk wilayah timur. Maka kita memikirkan kalau sebagai tempat ziarah umum Keuskupan Maumere wilayah timur oke-oke saja, tapi akses jalan ke sana menjadi sulit. Langsung besoknya kami datang, sepakati, dan langsung pergi melihat tempat itu. Lalu dibilang, Romo, silakan Romo menunjuk jalan tempatnya, saya siap dengan alat berat untuk gusur dan buka jalan. Langsung sesudah itu. Itu sebuah karya rahmat Allah yang luar biasa menurut saya. Jadi keluarga Bapak Sten Ivo dan anaknya Henry juga sampai membuka jalan, kemudian jalan-jalan stasi sampai di puncak di tempat Watu Soking itu. Bahkan mereka juga kemudian bersedia untuk membuatkan sebuah rumah seperti sekarang ini. Jadi mereka tidak perlu mungkin harus bersiaran dari stasi pertama, tapi yang datang hanya untuk berdoa, bisa-bisa dengan kendaraan langsung di tempat. Itu kita sangat bersyukur untuk itu. Bukan soal hanya tempat itu, Proki Batubala atau Watu Soking ini menjadi sentral atau bagian di tengah antara beberapa proki yang di wilayah timur. Tapi memang tempat itu sendiri dengan sejarah dan kepercayaan-kepercayaan yang ada menjadi nilai tersendiri. Bahwa nama dan tempat Watu Soking itu sendiri itu sebetulnya punya sejarah dan kekuatan-kekuatan yang masyarakat lokal, masyarakat adat percaya. Dari sudut itu, ketika penempatan ini, maka Bunda Maria mengambil tempat dengan rahmatnya berada di atas kekuatan alam Watu Soking. Dan terbukti bahwa banyak umat dari proki ini dan juga dari luar proki mendapat rahmat. Kalau ke Gua Maria Watu Soking itu, kalau dihitung selama saya mengikuti seleksi itu sudah 3 tahun berjalan. Dan sebelum mengikuti seleksi, biasanya saya bersama istri berdoa di sana. Hanya karena itu mungkin ujian. Selama 3 tahun berturut-turut tidak lulus. Dan ada satu masa itu saya ngomong kepada istri, tidak usah saja. Sekali lagi yang kita berdoa kan juga tidak ada. Yang namanya manusia kan kita maunya minta ya langsung diberi. Tapi Tuhan beda. Kita harus berproses. Itu sama hal seperti ujian. Kira-kira sejauh mana imannya kau terhadap saya? Tapi puji Tuhan punya istri yang hebat, jadi selalu motivasi. Tidak boleh seperti itu. Kalau mau minta sesuatu kepada Tuhan, itu tidak boleh kita putus. Kalau sering dia kasih cobaan itu, jangan kita menyerah. Sebenarnya saya bersama istri, kalau dalam sistem perankingan, kami berdua tidak masuk. Karena tempat formasi yang kita pilih sudah dipenuhi oleh yang lulus. Ya. Kemudian saya dengan istri, saya bilang kita sudah tahu hasil. Jadi bagaimana? Sudah kita dua pergi ke Watu Soking. Kita ke sana, kita berserah pada Bunda. Kan masih ada banyak formasi yang kosong. Jadi kami minta, memohon, berserah pada Bunda. Tolong kami dengan tempat 2 yang lowong. Tolong tunjukkan kuasa, mujizat. Supaya tempat yang lowong 2 ini bisa diisi oleh kami 2. Dan itu benar, di tanggal 23 Desember diumumkan kami 2 masuk. Dari BKD mengusulkan jumlah formasi itu ada 77 orang. Tetapi dari nasional diverifikasi bahwa yang lulus itu hanya 19 orang. Dan puji Tuhan 19 orang itu termasuk kami berdua. Dan itulah mujizatnya itu. Padahal sudah tidak bisa lagi ini untuk kita mau masuk kemana-mana, tidak bisa. Apalagi dengan sistem begini kita tidak bisa mau manipulasi, karena tidak bisa. Itu yang luar biasa yang saya rasakan, sangat luar biasa di atas.
Kami tidak menyangka, tidak pernah percaya bahwa kami berdua lulus CPNS. Tuhan kasih jawaban itu dan Bunda Maria kasih jawaban itu. Sampai kami dua bernangis. Jam 11:30 kami bangun dan tepat jam 12 saya dan suami bersama anak dua saya kami bangun untuk berdoa kembali. Novena lagi bahwa terima kasih Bunda Maria dan Tuhan Yesus, kau benar-benar tahun ini kau sudah kemarin kau kasih kami cobaan terlalu banyak dan tahun ini engkau ambil semua rasa sakit kami berdua dan anak kami berdua dan akhirnya engkau kasih jawaban. Sampai itu kau kasih jawaban yang sangat luar biasa, kau kasih berkat bagi kami berdua, kau restui kami berdua sampai dan kami tidak pernah nyangka saya dan sebelum bisa lulus CPNS. Sebenarnya mustahil untuk berdua itu tidak ada. Tidak ada. Hanya kenapa sampai ada formasi dua ini kosong? Kalau ini kosong ini tinggal dari nasional saja mau tentukan siapa saja yang bisa lulus. Hanya saya dengan istri kita terus ke atas. Dua tempat kosong ini saya dengan kau yakin naik ke atas kami yakin. Bunda tempat 2 kosong ini tolong bantu kami. Dan ternyata dijawab di 23 Desember 2021 itu lulus. Masuk dua-duanya. An mo rawi im gudak liban na bago putus asa rek ngarawi ramin wa tanao di rek rehi poy badi. Da wata aw bano la makuli ko maladu ala Jawa buah beli auno rame. Pasal ni muka idilaw may mora di apa na uwel moro. Biana tawa ma pupalita dari keluarga guwalong ita ng tagano e iba yata daan mo di bata on el tuturgano iyan di on yata pa tanga jeta lewat stocking point unan ni mo da Bunda Maria da anora reking kanu da ata onda susara ata gai keluarga gua awel to mahagano e kamang beli auha ko di kemana beli auhan ora maya ya wano tabayangan ata ita bata Tuhan Yesus iyan ng tagano blawir golo iyan na ya gua untere lebat ni mo iyan na untere ba ni mo enena yan ni mo pas sementara di mipin ni mo di bukan mipin tapi ya ita bato iyan na sa ni mo di duwe ko Santa Maria na harong gelat bat tempat tidur na wali ripa ni mo di ngajel ko mani dion po ya godaan hala hobor puan ba tagon Santa Maria na yodo ang ngaji da unan tere pate Tuhan Yesus at tigan plag sa budak tere po tigan da bulan depo na 3 ora bate mo amin tetap ama bate anak ketiga ni 30 Mbak Edi. Ya gue selama ya 66 tahun Mbak Edi mau Rimu kay mengaji, di mana may lapor teh ngaji reta waktu sokan may harit belaw walong hinga gede da ina terelewa pa gumagat nane golo yawi awatak yawi demeng golo tanah uwek malah demeng ata ama puka ini ele ga ita te mulai ngai yawi tada namuat ita lurut molo poi hinga pan itu duduk pan reta bau yawi asli golo ama pu no Santa Maria nora Jadi tentu saja sangat diandalkan di sana iman yang kuat dan teguh dari orang yang mau datang dan berdoa. Iman itu memang sangat dibutuhkan karena tempat ziarah dimanapun boleh ditata indah, boleh dianggap keramat, boleh dianggap banyak mendatangkan mujizat, tapi tentu saja dibutuhkan iman. Orang tidak bisa hanya datang sekedar pesiar untuk selfie-selfie atau sekedar datang untuk kunjung lihat, tapi membutuhkan iman. Dan orang yang berdoa dengan penuh iman itu menemukan aneka mujizat. Pokoknya dari telemite ramat gawan apa tapi ramat gawan
miudera ita.